AFIDISI 1885 menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam prinsip rule of law memiliki 3 unsur yang harus dipertahankan. Pertama, hak asasi manusia harus dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, adanya prinsip equality before the law. Dan yang ketiga, adanya supremasi aturan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, kami dari tim host Cokro Aminoto dengan saya Novia Indriana selaku pembicara pertama, dilanjutkan kembali oleh Graha Salma Sajida selaku pembicara kedua, dan dilanjutkan oleh Alham Falo Baskoro selaku pembicara ketiga. Pada posisi ini kami berkedudukan sebagai tim kontra, secara tegas dan mantap menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Harisoka dalam bukunya menyebutkan, demokrasi merupakan suatu pembentukan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat. Pun demikian hak asasi manusia bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Munculnya mosi penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah kali ini merupakan upaya pemaksaan kehendak dan pembatasan hak politik atas rakyat, sebagaimana hal tersebut secara tidak langsung melahirkan keinginan dalam memperkuat kedudukan partai politik sebagai peserta dominan dalam kontestasi demokrasi. Apabila menilik lebih dalam, pada konstitusi kehadiran calon independen sejatinya telah diaminkan melalui pasal 8D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, namun dalam hal ini amanat konstitusi tersebut gagal disikapi oleh pembuat undang-undang. Sebagaimana kita ketahui pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 59 ayat 1 telah menimbulkan sikap diskriminatif yang mengakui adanya partai politik sebagai pintu satu-satunya dalam pencalonan pilkada. Perlu kita ketahui Dewan Juri yang terhormat bahwa pemikiran sebagaimana tersebut merupakan sebuah pemikiran yang keliru dan memberikan pembatasan atas hak rakyat dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah secara independen. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini kami akan meluruskan kembali perdebatan kali ini melalui sisi historis, filosofis, sosiologis, dan sesuai pada koridor konstitusi. Momentum pemilu merupakan pesta rakyat, hak setiap orang untuk memilih nahkoda yang amanat melalui kontestasi demokrasi tanpa syarat. Hakikat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pada dasarnya adalah melindungi dan menjamin hak-hak warga negara menjadi pemegang kedaulatan negeri ini. Salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis, sesuai dengan filosofis keadilan berdasarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana hal tersebut dijawantahkan dalam pasal 1 ayat 2 konstitusi, yang mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal tersebut dimaknai dengan adanya konsep demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini, kami tetap mempertahankan akan adanya kesempatan pencalonan bagi independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Munculnya pencalonan kepala daerah secara independen lahir dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 garis miring PUU strip 5 garis miring 2007 yang mana dalam putusan ini melahirkan pembaharuan dan memberikan perluasan terhadap pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Di sisi lain, melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara langsung menampik adanya pembatasan pencalonan kepala daerah yang diharuskan melalui partai politik melalui Undang-Undang Nomor 32 garis miring 2004 untuk memberikan kesempatan yang setara untuk seluruh warga negara Indonesia dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum kepala daerah. Apabila dirujuk melalui teori kemanfaatan hukum, Profesor Sacipto Raharjo yang menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai utama, halnya kemanfaatan yang mana dalam mencapai penegakan suatu hukum haruslah mencapai perbandingan antara keadilan dan kemanfaatan yang proporsional. Sebagaimana dalam hal keadilan memberikan kesempatan yang sama kepada calon kepala daerah untuk mengikuti kontestasi pemilihan secara independen, dan kemanfaatan hukum dengan memposisikan kembali kedudukan demokrasi yang berkeadilan. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini kami berprinsip teguh untuk menolak adanya penghapusan pencalonan independen dalam pemilihan umum kepala daerah, yang mana akan diperjelas oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Gustav Rothbard dalam teorinya menyatakan bahwa tujuan hukum harus meliputi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Duduk sebagai pembicara kedua, dalam hal ini akan mempertegas argumentasi dari pembicara pertama, selaras dengan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama, sebagaimana telah disampaikan bahwa munculnya mosi perdebatan kali ini ialah untuk memperkuat adanya sistem partai politik di Indonesia dalam keikutsertaan pemilihan umum kepala daerah,
Namun dalam hal ini perlu kami luruskan bahwasannya kedudukan partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia hanyalah menjadi salah satu alternatif perwujudan sarana demokrasi. Dalam hal ini kita sadari tentu adanya instrumen lain yang digunakan. Salah satunya ialah pencalonan independen. Menyambung dari hal tersebut, dapat kami tekankan bahwasannya demokrasi yang ideal ialah ketika memberikan kesempatan yang equal terhadap setiap kelompok, baik independen maupun non-independen dalam proses pemilihan umum serta pengambilan keputusan. Maka dari itu, apabila dihapuskannya pencalonan independen, dapat kami pastikan hal tersebut akan menimbulkan keadaan diskriminatif dan tidak tercapainya tujuan demokrasi. Ditinjau dari ranah filosofis Pancasila, bahwasannya pemilihan umum merupakan perwujudan demokrasi yang mencerminkan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Individu terpilih yang memenuhi kriteria seleksi adalah kredibilitas, integritas dan akseptabilitas karena prestasi, dedikasi dan loyalitas kepada bangsa dan negara yang layak memimpin negara ini. Ditinjau kembali dari segi teoritis, penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah telah melanggar prinsip negara hukum. Adapun prinsip negara hukum berdasarkan atas pendapat dari Julius Stahel, yakni memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebab negara Indonesia adalah negara hukum, sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, negara wajib melindungi dan menjaga hak asasi manusia. Apabila tidak, maka negara Indonesia dapat menjadi negara hukum yang tidak berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Dewan juri yang terhormat, apabila mengupas secara epistemologis, demokrasi terbentuk adanya demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti kekuasaan. Artinya ialah penjabaran dari konsep demokrasi melalui pemilihan umum sudah sepantasnya memberikan hak dan kedaulatan sebesar-besarnya kepada rakyat, termasuk dalam keikutsertaan pencalonan kepala daerah. Hal demikian diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu, dalam hal ini terkait perluasan terhadap pencalonan independen diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 garis miring pengujian Undang-Undang strip 5 garis miring 2007. Diperkuat kembali melalui pasal 59 ayat 2A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Artinya dalam hal ini, apabila pencalonan independen dihapuskan, maka akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu tidak tercapainya maksud daripada aturan hukum beserta kemanfaatannya. Dewan juri yang amat terpelajar. Di sisi lain, apabila dilihat dari sudut pandang pelindungan hak asasi manusia, merujuk pada pasal 25 ICCPR, sebagaimana telah terakomodir terkait pemberian kesempatan yang sama, hak turut serta dalam pemerintahan, hak dipilih ataupun memilih, merupakan pengejawantahan dan bentuk pelindungan atas value of humanity sebagai warga negara. Hal ini selaras dengan pasal 28 di ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan. Dapat dilihat jelas bahwa hak politik bagi setiap individu calon perseorangan telah dijamin oleh hukum nasional maupun hukum internasional sebagai hak asasi manusia yang diakui dan dijunjung tinggi secara universal. Nampak pula pada tataran implementasi keikutsertaan calon independen dalam pemilihan kepala daerah, sejatinya telah memberikan angin segar pada konsep demokrasi di Indonesia. Hal demikian dapat dibuktikan dengan adanya kontestasi pemilihan kepala daerah atas kemenangan Sudarsono dan Yul Hadir melawan pasangan Ahmad Ruswadi dan Sutrisno yang disusun koalisi 12 partai politik. Hal tersebut tentunya membuktikan bahwa tidak ada jaminan sekalipun keberlakuan partai politik selalu menang dalam kontestasi pemilihan umum. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi yang kami paparkan, bahwa kami secara tegas, lugas dan mantap meyakini untuk menolak seluruh klausul yang menyetujui apabila penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah tetap dilaksanakan. Dan kami mengusulkan dan menyetujui sebenar-benarnya bahwa pencalonan independen tetap diperbolehkan dan diperlukan adanya perluasan terhadap persyaratan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah demi mewujudkan keadilan dan persamaan kedudukan serta pemenuhan hak politik bagi warga negara Indonesia. Terima kasih. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan juri yang terhormat, duduk sebagai pembicara 3 dalam hal ini akan mempertegas kembali argumentasi dari pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Sebagaimana dalam hal ini, kami tetap berpegang teguh pada posisi kontra yang menolak penghapusan calon independen dari pemilihan umum kepala daerah. Pemilihan umum kepala daerah merupakan kegiatan untuk memilih calon pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini merupakan wujud nyata dari kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.
seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, calon independen ialah pasangan calon kepala daerah yang maju di dalam pilkada namun tidak mendapatkan dukungan dari partai politik. Kesempatan pertama kali bagi calon independen dibuka melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 pengujian Undang-Undang strip 5 Romawi 2007. Mekanisme calon independen terus mengalami pro kontra di dalam masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, berdirinya kami pada posisi kontra terhadap penghapusan calon independen disebabkan oleh: pertama, calon independen merupakan salah satu alternatif bentuk demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi. Harapan di balik pemberian kesempatan bagi calon independen adalah dapat mencegah kemungkinan demokrasi dikuasai hanya segelintir orang yang memiliki kedekatan dengan partai politik, serta memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk di dalam pemerintahan, seperti yang diamanatkan dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam pemerintahan. Selain itu, pemberian kesempatan bagi calon independen diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 pengujian Undang-Undang strip 5 Romawi 2007. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa kemungkinan pencalonan kepala daerah yang hanya dimungkinkan melalui jalur partai politik tanpa memberi kesempatan kepada calon independen adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Calon independen dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah akibat kekecewaan rakyat terhadap calon pemimpin daerah yang berasal dari partai politik. Semakin berjalannya waktu, tingkat partisipasi publik di dalam pilkada semakin mengalami penurunan, salah satunya pada Pilkada Kota Depok pada tahun 2020 yang lalu. Walaupun dalam pilkada tersebut dimenangkan oleh pasangan M. Idris dan Imam, namun perolehan suara pasangan tersebut masih kalah dibandingkan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Fenomena menurunnya angka partisipasi publik pada pemilihan umum kepala daerah apabila tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh, maka pilkada akan kehilangan legitimasinya sebagai salah satu alat demokrasi karena tidak diikuti oleh mayoritas rakyat. 3. Dengan dipertahankannya calon independen sebagai salah satu peserta pemilihan umum kepala daerah, sejatinya Indonesia telah membuktikan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui pemenuhan hak-hak politik masyarakatnya. Sehingga akan sangat disayangkan apabila kemajuan tersebut harus kembali mundur karena desakan dari sebagian pihak yang tidak menyetujui diberlakukannya mekanisme calon independen di dalam pilkada. Dewan Juri yang terhormat, dalam menghadapi desakan seperti ini, keadilan tidak boleh tunduk pada desakan-desakan tersebut, sebab fiat justitia et periat mundus, atau keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumen-argumen di atas, maka saya pada akhirnya tetap menolak penghapusan calon independen. Daripada melakukan penghapusan, alangkah lebih baik apabila mekanisme pencalonan independen diperbaiki agar hambatan-hambatan yang biasanya menyulitkan bagi calon independen dapat dihilangkan. Hal ini perlu dilakukan agar terciptanya cita negara hukum yang memberi keadilan bagi setiap orang. Sekian dan terima kasih. Mengutip pendapat dari Hillary Clinton, apa yang perlu kita lakukan adalah menemukan jalan untuk merayakan keberagaman kita dan memperdebatkan perbedaan kita tanpa memecahkan masyarakat. Dewan Juri yang arif, adil lagi bijaksana, sampailah kita pada puncak perdebatan terkait mosi penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Maka izinkan saya untuk menyampaikan benang merah beserta penawaran solusi yang komprehensif guna kesejahteraan kita bersama berdasarkan argumentasi yang disampaikan argumen pertama, kedua, dan ketiga tim kami bahwa tidak perlu diadakan penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Hal ini disebabkan karena sejatinya negara Indonesia ialah negara yang demokratis. Sebagaimana amanat Konstitusi Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mana memberikan hak dan kedaulatan sebesar-besarnya kepada rakyat, termasuk dalam keikutsertaan pencalonan kepala daerah. Selain di dalam konstitusi perkara pencalonan independen juga diperkuat di undang-undang, khususnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dipertegas kembali melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 PUU strip 5 2007. Dengan demikian Dewan Juri yang kami hormati, kami tetap pada posisi kontra yang secara tegas, lugas, dan mantap menolak mosi perdebatan kali ini terkait penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Dan kami menegaskan kembali bahwasanya partai politik bukanlah satu-satunya perwujudan sarana demokrasi. Rekomendasi yang dapat kami tawarkan yaitu diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang kepala daerah. Selain itu diperlukan adanya perluasan persyaratan calon independen. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.